Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk baik. Tujuan pembelajaran kita kali ini pertama, menjelaskan tahap-tahap penanganan surat masuk. Kedua, mengemukakan penanganan surat masuk sistem buku agenda dengan cermat. Ketiga, mengidentifikasi surat masuk berdasarkan kriteria dan kaidah penanganan surat masuk. Keempat, melakukan tahap-tahap penanganan surat masuk dengan tepat sesuai dengan standar prosedur. Dan yang kelima, melaksanakan prosedur kegiatan penanganan surat masuk sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Baik, untuk materi yang akan kita bahas ada dua, yaitu penanganan surat masuk sistem buku agenda dan penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pertama, yaitu penanganan surat masuk sistem buku agenda. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu buku agenda, apa itu sistem, apa itu surat masuk ya. Jadi, untuk penanganan surat masuk sistem buku agenda ini, kita akan mempelajari peralatan yang dibutuhkan, pola kegiatan kearsipan di kantor, dan 3 tahap-tahap penanganan surat masuk. Perlu kalian ketahui, surat adalah sumber informasi yang sangat penting bagi kantor. Oleh karena itu, surat perlu ditangani atau diurus dengan baik. Dalam penanganan surat baik, surat masuk maupun surat keluar dikenai dua sistem yang tadi ya, antara sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Sedangkan pada saat penanganan surat masuk, baik dengan sistem buku agenda dan sistem kartu kendali, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, kalian harus tahu peralatan apa saja sih yang perlu diperlukan untuk penanganan surat tersebut. Bisa kalian lihat, pertama ada bagi surat. Bagi surat atau tray atau tempat surat ya. Itu adalah alat yang digunakan sebagai tempat berkas surat yang ada. Jadi surat masuk kita letakkan di bagi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada buku agenda. Agenda itu bisa buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar. Ini adalah buku yang digunakan untuk penanganan surat menggunakan sistem buku agenda. Itu jika kita menggunakan penanganan suratnya dengan buku agenda. Jadi kita butuh buku agenda. Kemudian yang ketiga, kartu kendali. Kartu kendali itu adalah lembar untuk mencatat data surat yang masuk maupun keluar yang diurus dengan menggunakan sistem kartu kendali. Yang keempat, sekretaris desk file, yaitu ordner dengan kode jenis klasifikasi pekerjaan tertentu. Kemudian yang kelima ada alat tulis, misalnya seperti pensil, pulpen, penggaris, kertas, penjepit kertas, stapler, dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang keenam ada kertas polos. Kertas polos ini ya, bisa kita gunakan kertas berkepala surat serta amplop. Gunanya untuk mencatat jika ada hal-hal yang penting ya. Kemudian yang ketujuh ada letter opener atau mesin pembuka surat. Dapat pula diganti dengan gunting maupun cutter ya. Kemudian ada stempel yang kedelapan. Ada formulir, tanda terima atau buku ekspedisi, dan yang terakhir ada lembar disposisi, yaitu lembar untuk mencatat transaksi dari pimpinan berkaitan proses tindak lanjut. Ya, itu tadi ada 10 peralatan atau perlengkapan yang kita butuhkan dalam menangani surat masuk. Kemudian, penanganan surat masuk akan berkaitan dengan pola penyelenggaraan kegiatan administrasi pada suatu kantor. Pola penyelenggaraan kegiatan administrasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Perlu kalian ketahui, sentralisasi itu adalah pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat, di mana terdapat satu unit tata usaha bertugas menangani administrasi seluruh kantor. Jadi, sistem sentralisasi ini, dokumen ataupun berkas apapun dari semua bagian yang ada di kantor, dikumpulkan menjadi satu atau pengelolanya hanya satu, yaitu tata usaha, seperti itu ya. Sedangkan desentralisasi itu adalah pola di mana kegiatan administrasi termasuk penanganan berkas dilakukan setiap bagian dari unit yang ada pada satu kantor. Jadi beda dengan sentralisasi itu terpusat. Kalau desentralisasi ini mereka bercabang-cabang. Jadi setiap bagian memiliki tugas untuk menyimpan arsipnya masing-masing. Seperti itu ya. Pada materi ini kalian akan mempelajari penanganan surat masuk dengan buku agenda ya.
Jadi kita harus tahu prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Seperti itu kalian lihat ya. Telah terlihat pertama adanya penerimaan surat. Kemudian akan diproses ke penyortiran surat dan dilanjut ke pencatatan surat. Kemudian pengarahan surat, berikutnya penyampaian surat, dan yang terakhir dilakukan penyimpanan surat. Kita akan bahas pertama kali yaitu penerimaan surat. Penerimaan surat ini berarti suratnya datang. Jadi tugasnya untuk petugas penerima surat ini biasanya berada di bagian depan atau front office atau resepsionis. Dapat juga satpam ya atau petugas resepsionisnya tersendiri. Biasanya tugasnya pertama mengumpulkan setiap surat yang masuk. Kedua, meneliti ketepatan alamat dan menandatangani bukti penerimaan surat yang diberikan oleh kurir. Yang ketiga, menyerahkan pada bagian TU atau administrasi. Jadi penerima surat ini hanya bertugas menerima surat, mengecek apakah alamatnya benar, dan menandatangani bukti penerimaan, kemudian menyerahkan surat tersebut kepada TU. Jadi mereka tidak berhak untuk membuka surat ya. Kemudian lanjut kedua ada penyortiran surat. Surat yang telah diterima dari resepsionis selanjutnya dipisah-pisahkan atau dikelompokkan menurut jenis surat. Jenis surat kemarin kita sudah membahas ya. Ada surat dinas biasa, penting, rahasia, dan pribadi. Jadi apabila surat yang diterima merupakan surat pribadi yang ditujukan untuk persorangan, surat dapat langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Diberikan kepada yang bersangkutan. Tetapi jika surat yang termasuk surat dinas akan diproses lebih lanjut ya. Jadi kalau surat pribadi, suratnya akan langsung diberi kepada si bersangkutan tanpa dimasukkan ke buku agenda ya. Tapi kalau surat dinas, kita bisa langsung memprosesnya lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga, masuk ke pencatatan surat. Pencatatan surat ini perlu dilakukan untuk mengetahui banyaknya surat masuk setiap hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Selain itu, pencatatan surat juga memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali surat. Pencatatan surat ini dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Langkah awal yang dilakukan petugas pencatatan surat adalah 1. Mereka harus membuka surat. Kemudian membaca isi surat tersebut untuk mengetahui apa surat tersebut merupakan surat dinas biasa, surat penting, atau surat rahasia. Nah, apabila surat tersebut merupakan surat rahasia, petugas tidak boleh membuka surat dan apalagi membacanya. Jadi mereka harus langsung memberikan surat tersebut kepada si penerima surat itu tadi ya, kecuali jika sudah diberikan izin oleh pimpinan, maka bolehlah ya. Dalam pencatatan ini terdapat beberapa bentuk buku agenda yang dapat digunakan dalam pencatatan surat ya. Jadi pada saat terakhir setelah membuka dan membacanya, maka perlu kegiatan lanjutan adalah mencatat ke dalam buku agenda. Di sini ada 3 jenis buku agenda untuk mencatat surat tersebut ya. Pertama ada buku agenda tunggal, kedua ada buku agenda kembar, dan ketiga ada buku agenda berpasangan atau berganda. Kita akan bahas pertama buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal ini adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar sekaligus dengan nomor yang berurutan dalam satu halaman dan hanya digunakan untuk 1 tahun. Jadi ini berfungsi hanya untuk 1 tahun, tidak boleh dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Contoh atau format buku agenda tunggal seperti ini. Terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom ya. 9. Ada nomor, ada tanggal, M garing K itu maksudnya masuk atau keluar, nomor surat, tanggal surat,
dari atau kepada, isi ringkasan, kode, dan keterangan. Karena sifatnya berupa agenda tunggal, jadi ini mencatat semua surat, baik surat masuk maupun surat keluar yang hanya digunakan untuk 1 tahun. Contoh di sini, nomor 1, tanggal penerimaan surat 12 Agustus 2021. M berarti masuk. Nomor surat dari surat masuk tersebut terdapat di atas, yang surat yang kita terima adalah 28-P-Romawi 8-2021. Tanggal surat tertulis 11 Agustus 2021. Dari PT Cahaya Jalan Jenderal Sudirman nomor 77 Surakarta. Isi ringkasan penawaran peralatan kantor. Kode CA, disingkatan dari Cahaya ini ya. Jadi kita kodekan CA seperti itu ya. Itu tadi buku agenda tunggal. Yang kedua ada buku agenda kembar. Buku agenda kembar ini adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar secara terpisah atau sendiri-sendiri. Untuk surat masuk disebut buku agenda surat masuk, sedangkan untuk surat keluar disebut buku agenda verbal ya. Formatnya itu sendiri seperti ini. Jadi ini untuk surat masuk, ini untuk surat keluar. Yang membedakan apa? Kalau di surat masuk ada terima dari. Sedangkan di sini tidak, karena kita mengeluarkan surat. Jadi cukup nomor surat, tanggal surat, dikirim kepada, perihal, lampiran. Kalau di surat masuk perlu nomor, tanggal, terima dari, tanggal dan nomor surat, perihal, lampiran, diteruskan. Nah, ada diteruskan ini ya. Jadi tanggalnya tadi 13 Agustus 2021, terima dari PT Amanah Santosa. Tanggal dan nomor surat 12 Agustus 2021 dengan nomor 22-P-Romawi 8-2021. Perihalnya penawaran mesin cetak, lampirannya 1, diteruskan kepada bagian pembelian. Itu kita menerima surat dari PT Amanah Santosa. Kemudian kita mengeluarkan surat kepada PT Anugrah dengan nomor 21-P-Romawi 8-2021, tanggal suratnya 12 Agustus 2021 dengan dikirim kepada PT Anugrah, perihalnya penawaran barang, lampirannya 1 lembar. Jadi bedanya seperti itu ya. Kemudian buku agenda yang ketiga adalah buku agenda berpasangan atau berganda. Ini adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dari satu buku di mana halaman sebelah kiri untuk mencatat surat masuk dan sebelah kanan untuk mencatat surat keluar atau sebaliknya ya. Pencatatan surat masuk dan surat keluar dilakukan dengan penomoran sendiri-sendiri ya, seperti ini formatnya. Petunjuk pengisian untuk nomor 1 adalah kolom nomor. Ini diisi nomor urut ini. Jadi nomor urut surat ya. Kolom 2 adalah tanggal terima, diisi tanggal penerimaan surat tersebut. Nomor 3, kolom nomor surat. Jadi nomor surat yang tertera di dalam surat masuk ataupun surat keluar. Nomor 4, kolom tanggal surat, diisi tanggal yang tercantum pada surat. Kolom 5 ada kolom dari, diisi alamat pengirim surat. Kolom 6, kolom kepada, diisi alamat yang ditujukan dalam surat. Kolom 7 ada kolom isi ringkasan, diisi perihal atau garis besar isi surat. Kolom 8 ada indeks atau kode, diisi kode klasifikasi sesurat dengan pokok masalah. Kolom 9 ini adalah kolom keterangan, diisi keterangan yang tidak tercantum dalam kolom, misalnya banyak lampiran, jenis surat, dan sebagainya. Itu tadi ya contoh petunjuk pengisian buku agenda. Baik, setelah dicatat dari memilih 3 jenis buku agenda tadi, surat kemudian distempel. Disestempelnya bukan stempel yang stempel kantor ya, tetapi stempel agenda sebagai tanda bahwa surat sudah dicatat. Untuk selanjutnya, surat disampaikan kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk mencatat instruksi sebagai tindak lanjut penanganan surat tersebut.
Berarti kita masuk ke pengarah surat ya. Pengarah surat merupakan penentuan siapa saja yang akan memproses surat berkaitan dengan isi surat tersebut. Pengarah surat adalah pimpinan organisasi karena pimpinanlah yang bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Setelah menerima surat beserta lembar disposisi dari pencatat surat, surat kemudian diteliti kebenarannya. Kemudian pimpinan menulis instruksi pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut ya. Jadi harus diteliti dulu, kemudian dicermati surat ini untuk siapa, baru pimpinan akan menginstruksikan melalui lembar disposisi itu tadi ya. Kemudian lembar disposisi itu sendiri adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut terhadap surat yang diterima. Contohnya bisa Anda lihat ya di depan. Ini lembar disposisi, terdiri dari deposisi. Indeks Chandrika PT. Jadi bukan PT Chandrika tetapi Chandrika, PT. Ini ada jenis suratnya di sini, rahasia, penting, biasa. Tinggal di checklist mana suratnya ini ya, jenisnya yang mana. Kemudian kodenya CA dari Chandrika, diambil depannya aja. Tanggal penyelesaiannya 12 Agustus 2021. Tanggal atau nomor ini 49-P-Romawi 8-2021. Asal PT Chandrika, Jalan MT Haryono nomor 44 Jakarta. Isi ringkasan penawaran alat-alat kantor. Instruksinya, maksudnya instruksi ini berarti ditindaklanjuti oleh Bapak Anang Sahrul sebagian pembelian. Nanti Bapak Anang ini meneruskan ke bagian pembelian ya. Dengan catatan segera diproses. Sesudah digunakan, harap segera dikembalikan kepada bagian administrasi tanggal 13 Agustus 2021. Jadi sifatnya seperti itu ya, pengisian lembar disposisinya harus lengkap. Dan lembar ini harus kembali, lembar dan beserta suratnya itu harus dikembalikan ke bagian administrasi. Itu tadi ya. Terus kita lanjut ke proses berikutnya. Setelah surat dicatat, diarahkan ke pengarah surat. Kemudian proses yang kelima, penyampaian surat ya. Setelah pimpinan menuliskan instruksi di lembar disposisi, surat beserta lembar disposisi selanjutnya diberikan kepada orang yang dituju oleh pimpinan. Apabila orang yang ditunjuk lebih dari satu, surat tersebut diperbanyak atau digandakan sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan salinan suratnya. Ketika surat tersebut diberikan kepada orang yang ditunjuk, penerima surat harus menandatangani buku penerimaan di buku ekspedisi intern ya. Gunanya untuk apa? Untuk bukti bahwa bagian administrasi telah memberikan lembar disposisi dan surat tersebut kepada yang bersangkutan. Untuk form buku ekspedisi bisa Anda lihat, di sini ada nomor, tanggal kirim, tanggal dan nomor surat, perihal ditujukan kepada, nama penerima, dan tanda tangan ya. Tanggal kirim, misalnya kita kirim tanggal 13, jadi ditulis 13 Agustus 2021. Nomor suratnya jika sama ya bisa ditulis lagi, atau langsung nomornya 49-P-Romawi 8-2021. Perihalnya tentang pesanan. Ditujukan kepada Bapak Anang Sahrul, SPD. Nama penerima mungkin sekretarisnya ya, ini Endang. Kemudian harus tanda tangan. Ini menunjukkan bahwa benar-benar telah diterima oleh Endang ya. Itu tadi format buku ekspedisi ya. Terus lanjut proses terakhir, penyimpanan surat. Nah, setelah selesai diproses, surat asli diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, seperti sistem ajab, sistem subjek, sistem nomor, sistem wilayah, atau sistem tanggal ya. Itu tadi 6 proses yang kita lalui di kegiatan
penerimaan surat masuk dengan buku agenda ya. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian telah memahami prosedur penanganan surat masuk melalui buku agenda ya. Pertama tadi ada penerimaan surat, yang kedua ada penyortiran surat, yang ketiga ada pencatatan surat, yang keempat ada pengarahan surat, yang kelima ada penyampaian surat, yang keenam ada penyimpanan surat. Untuk lebih memahami materi yang saya jelaskan tadi, sudah saya upload di Google Classroom tugas keterampilan untuk kalian, yaitu menyelesaikan beberapa surat masuk yang masuk ke kantor kita dengan menginputnya ke buku agenda. Langsung setelah kalian memahami materi ini, silakan dikerjakan. Dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.